Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama Ana adalah Oktaviani dengan nomor NIM 246202029. Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yang mana di sini kita akan membahas tentang konsep ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Jadi teman-teman, kalau di masa dinasti Umayyah itu sendiri, mungkin ada masa-masa keterpurukan, ada masa-masa masa-masa golden age, yaitu masa apa ya namanya, masa keemasan, yaitu di periode emas yang mana sistem fondasi ekonomi Islam itu apa ya, kuat dan itu pun dipakai sampai saat sekarang ini. Tahukah, teman-teman, bahwa sistem pajak yang kita kenal sekarang ini, itu merupakan, seperti kayak PPN, itu sebenarnya konsepnya itu udah ada, sejak 1400 tahun yang lalu, dan itu ada di dinasti Umayyah. Nah, bersama-sama mari kita telusuri bagaimana bagaimana sih sistem ekonomi mereka yang masih relevan dengan masalah ekonomi kita di zaman modern ini. Kita masuk ke pemaparan tokoh dan konsep utamanya, yang mana sejarah dinasti Umayyah itu berdiri di tahun 661 sampai dengan 750 Masehi, lamanya sekitar 90 tahun. Pendirinya itu bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Wilayah yang dikuasai yaitu dari Spanyol hingga Hindia, yang apa ya, imperium terbesar pada masanya. Dan khalifah ekonom terbaiknya itu bernama Umar bin Abdul Aziz, dari tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi. Latar belakang munculnya inovasi ekonomi, mengapa sistem ekonomi Umayyah bisa berkembang pesat. Jadi, yang pertama itu dipengaruhi karena ekspansi wilayahnya yang cepat. Wilayahnya itu sangat luas, jadi butuh sistem administrasi keuangan yang kuat. Terus banyak non-muslim yang perlu kebijakan fiskal yang adil. Yang kedua, kemakmuran dan urbanisasi. Pertumbuhan kota-kota besar seperti Damaskus, Damaskus maksudnya, Kufah, Basrah, mm, yang mana perdagangan internasionalnya juga meningkat karena butuh regulasi ekonomi. Tantangan tantangannya sendiri yaitu beragam ya, karena penduduknya sendiri juga beragam, ada yang Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroaster. Jadi sistem ekonomi ini harus adil untuk semua golongan. Konsep-konsep ekonomi Umayyah itu yang utamanya, mungkin yang pertama itu adalah di sistem pajak. Sistem pajaknya berbasis keadilan. Yang pertama itu ada Koraj, pajak tanah, yang mana pajak tanah pertanian, apa ya, maksudnya pajak pertanian yang ditaklukkan, berdasarkan produktivitas tanah, bukan agama pemilik. Jadi gini teman-teman, jadi besaran jumlah tanahnya itu berdasarkan produktivitas tanah, bukan agama pemilik. Terserah itu dia mau Islam, maksudnya mau Muslim, non-Muslim, atau agama-agama yang lainnya. Contohnya gini, tanah subur di Irak membayar lebih tinggi daripada tanah tandus. Ya, karena itu produktivitas tanahnya lebih menguntungkan. Semakin banyak dia semakin banyak dia mendapatkan keuntungan, maka pajaknya mungkin semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada jizyah, yaitu pajak perlindungan. Itu dibayar oleh non-muslim dewasa yang digolongkan dengan kategori mampu. Jadi itu merupakan sebagai ganti kewajiban militer. Jadi yang bayar jizyah itu dilindungi negara secara penuh.
Nah, yang selanjutnya ada us usur, yang mana artinya adalah pajak perdagangan, semacam bea cukai di pelabuhan dan perbatasan, yang mana muslim itu 2,5%, mungkin ini sama kayak, zakat uang, emas, dan perak ya, yang dikenakan cas 2,5%, tapi non-muslim lebih tinggi, yaitu 5 sampai dengan 10%. Nah, untuk apa ya, infrastruktur, dan keamanan jalur perdagangan. Nah, uang pajak-pajaknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah maksudnya. Yang selanjutnya ada zakat. Eee, Zakat itu tetap menjadi kewajiban utama muslim, seperti yang kita bahas tadi, yaitu 2,5% dari harta produktif. Itu dikelola negara secara terpusat melalui Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah, kas negara gitu, teman-teman. Ah, kita akan bahas, Baitul Mal itu. Baitul Mal itu merupakan, lembaga fiskal negara. Umayyah memperkuat Baitul Mal, dengan sistem modern, yaitu, membuat pembukuannya itu lebih terstruktur, eee, yang menangani yaitu diwan atau register untuk catat semua pemasukan dan pengeluaran. Yang selanjutnya ada departementalisasi, yang mana ada divisi khusus untuk zakat, qorots, ghanimah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada transparansi, yaitu merupakan laporan keuangan audit yang dilaporkan secara berkala dan secara transparan kepada publik atau kepada umum. Jadi diumumkan gitu, teman-teman. Juga ada reformasi moneter, dinar dan dirham Islam. Ini terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Jadi di sini nih terjadinya pencetakan mata uang Islam pertama. Sebelumnya kan pakai koin Bizantium atau Persia. Dinar itu adalah emas untuk transaksi besar, sementara dirham merupakan perak untuk transaksi harian. Standarisasinya berat dan kadar logam. Jadi itu tuh untuk mencegah inflasi. Dampaknya kedaulatan ekonomi Islam, stabilitas nilai tukar, kepercayaan dalam perdagangan internasional. Kebijakan kesejahteraan sosial itu terjadi di era Umar bin Abdul Aziz atau di apa ya, di masa keemasan. Yang mana programnya itu menghapus pajak ilegal dan pungutan liar, program subsidi untuk rakyat miskin, bantuan untuk lansia, anak yatim, dan disabilitas, pencapaian legendaris, yaitu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena semuanya sudah sejahtera. Masya Allah. Mungkin ini di zaman sekarang terjadi kayak di itu ya, apa sih namanya, Brunei, Brunei Aceh Darussalam, apa sih namanya, Brunei, ya. Di sana kan sampai nggak ada yang buat nerima zakat karena semuanya sudah sejahtera. Kita masuk ke analisis relevansi kontemporer. Masalah ekonomi modern, ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia itu gimana ya? Contohnya gini, fakta terkininya itu 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 50% kekayaan nasional. Contohnya si Oxfam di tahun 2024. Jadi terdapat kesenjangan pendapatan terus melebar secara apa ya? Maupun itu pasca ataupun pandemi. Jadi sistem pajak saat ini teman-teman belum optimal untuk redistribusi kekayaan. Jadi solusi dari konsep ekonomi Umayyah, yang pertama kita dapat menggunakan sistem pajak progresif berbasis produktivitas. Konsep Umayyah itu korot dibayar sesuai dengan produktivitas lahan, yang lebih subur bayar lebih banyak. Sementara zizya hanya untuk yang mampu, orang miskin dibebaskan. Jadi kita bisa implementasikan di zaman ini dengan cara pajak berbasis kemampuan ekonomi real, bukan sekadar penghasilan formal. Jadi pajak progresif untuk aset produktif itu mungkin seperti properti, investasi, bisnis, karena itu yang terjadi di saat ini. Kalau misalnya kayak tanah yang kayak petani-petani itu sudah berkurang, teman-teman.
Juga mungkin melakukan pembebasan pajak untuk UMKM ya, karena UMKM itu kan termasuk kelompok yang apa ya, berpendapatan rendah gitu. Nah, jadi contohnya kita ambil dari misalnya seseorang dengan 10 properti kosong seharusnya bayar pajak lebih tinggi daripada petani yang mengolah 1 hektar sawah. Nah, yang kedua, Baitul Mal modern itu ya mana lembaga fiskal berbasis keadilan. Di konsep Umayyah itu, Baitul Mal dikelola dan didistribusikan kekayaannya. Maksudnya kekayaan negara itu eh, dikelola secara transparan gitu, buka-bukaan gitu kan, diumumkan ke publik. Beda ya sama sekarang. Sekarang koruptor di mana-mana. Jadi di aplikasi modernnya mungkin kita bisa terapkan revitalisasi Basnas ya mungkin ya, dengan manajemen yang lebih profesional, integrasi zakat, pajak, dan dana CSR dalam satu sistem. Terus transparansi penuh lewat teknologi blockchain. Jadi dampak potensialnya mungkin jika potensi zakat Rp200 ditambah triliunan atau tahun, jadi hanya 2% terkumpul sekarang. Bisa dioptimalkan. Mungkin bisa angkat 10 juta keluarga miskin dari kemiskinan. Karena kadang-kadang banyak juga yang nggak yang bayar pajak gitu loh. Jadi kebijakan mata uang berbasis aset real. Di konsep Umayyah itu dinar dan dirham berbasis emas dan perak. Jadi nilainya lebih stabil. Jadi kalau relevansi dengan isu modernnya, inflasi itu di rupiah itu kehilangan 50% nilainya dalam 10 tahun terakhir. Jadi kita tuh ketergantungan dengan dolar, jadi rentan terhadap fluktuasi global. Jadi solusinya kita gunakan uh, gold backed digital currency untuk transaksi besar. Terus kita lakukan penguatan cadangan emas nasional, pengembangan sistem pembayaran berbasis aset seperti emas digital mungkin di fintech syariah ya gitu teman-teman. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulannya di sini, dinasti Umayyah itu mengajarkan 3 prinsip fundamental ekonomi Islam yang timeless. Yang pertama itu keadilan distribusi, pajak berbasis kemampuan ekonomi real, bukan sekedar status. Yang kedua, transparansi fiskal, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel melalui Baitul Mal. Stabilitas moneter, mata uang berbasis aset real untuk mencegah inflasi. Nah, pandangan pribadi Ana sendiri, masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia bukan karena kurangnya sumber daya, tapi karena sistem distribusi yang belum optimal. Konsep ekonomi Umayyah membuktikan bahwa 1400 tahun yang lalu, dengan teknologi terbatas, mereka bisa mencapai kesejahteraan yang merata. Nah, jika kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut di saat ini, apalagi di apa ya, disokong dengan teknologi modern yang kita punya sekarang, mungkin ada AI juga. Jadi lebih tepat sasaran gitu. Jadi Indonesia tuh bisa mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera untuk semuanya. Mungkin demikianlah presentasi saya tentang konsep ekonomi dinasti Umayyah dan relevansinya dengan isu kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.